Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang di atas shalom. Senang semua kita untuk bangkit berdiri, Bapak Saudara semuanya. Saya percaya kita datang karena kita rindu menyembah Tuhan di tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang rindu akan hadirat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau jadikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kesetiaan-Mu atas hidup kami Bapa. Meskipun kami tidak setia ya Tuhan, Engkau tetap setia kepada kami Bapa. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami Bapa. Tahirkan setiap kami ya Tuhan. Untuk kami layak di hadapan-Mu Bapa. Memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Sebab biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini Bapa. Awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau disukakan atas tempat ini Tuhan. Engkau disukakan atas umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab api Pentakosta Tuhan curahkan atas tempat ini. Amin. Semua tangannya begini saudara. Semua tangannya di kepala begini. Yang di atas juga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta. Api Pentakosta. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta. Api Pentakosta. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api. Saudara saja katakan api Pentakosta. Api Pentakosta menyala. Yes. Api Pentakosta menyala. Amin. Api, 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 api. Api Api Pentakosta. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Sekali lagi katakan api Pentakosta. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab api Pentakosta dicurahkan. Tuhan jadikan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan.
sukacita, Tuhan bersukacita atas kita. Amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Biarlah terus ada sukacita atas tempat ini. Silakan duduk Bapak Saudara semuanya. Terima kasih Bapa yang baik buat sukacita yang kau curahkan Tuhan. Buat damai sejahtera yang kau limpahkan Bapa. Buat kemurahan yang kau curahkan atas gerejamu Tuhan. Buat belas kasihan yang kau curahkan atas gerejamu. Buat perkenanan yang kau limpahkan atas gerejamu Tuhan. Buat pengorbananmu atas umatmu Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka pikiran kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kau lihat umatmu di tempat ini Tuhan. Kami datang karena kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami gak lihat kiri kanan kami Tuhan. Kami mau fokus kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau tundukkan hati kami kepadamu Tuhan. Shikaralama takaralama ya shikaralama. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Panggil dia ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari naikkan pujian ini lebih lagi, katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan Tuhan, puaskan sekarang kerinduanku.
semua kita untuk bangkit berdiri. Dengar seruan umat-Mu di gereja ini Tuhan. Yesuslah Tuhan. tangan-tangan yang terangkat di tempat ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami menyatakan tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Karena kami tahu
Dalam kelemahan kami, kekuatan-Mu nyata atas kami Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami kepadamu karena kami tahu Engkau telah curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan. Kami mau berterima kasih Bapak. Sudah sepatutnya kami berterima kasih Tuhan. Sudah selayaknya kami bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 angkat tanganmu ke jemaat Tuhan saja katakan haleluya. Kami tahu Engkau disukakan di gereja ini Tuhan. Kami tahu Engkau bertahta di gereja ini Tuhan. Kami tahu bersama para malaikat-Mu kami memuji-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya.
hadapan-Mu ya Bapa, kami mau merendahkan diri kami. Siapakah kami di hadapan Engkau Tuhan semesta alam? Kiranya Roh Kudus yang diam di dalam kami boleh beracara, membangkitkan spirit kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya apa yang kami dengar sungguh-sungguh membuat kami kuat. Memberikan pengertian-pengertian baru, bahkan jauh lebih baik dari apa yang dapat kami tangkap. Terima kasih Bapa, lewat Roh-Mu yang Kau diamkan di dalam kami. Kami alaskan doa ini, berkati umat-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kalau kita pada hari ini bisa berbakti, kalau kita pada hari ini bisa beribadah, adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Waktu yang kita tunggu, waktu yang kita harapkan untuk sama-sama kembali berbakti dan beribadah. Saat ini kita bisa melakukan itu. Marilah kita ambil momen kesempatan ini untuk duduk bersama dengan Tuhan, diam di dalam ibadah. Tetapi banyak juga orang berpikir kita bisa beribadah dengan online. Perbedaannya nyata antara beribadah dengan online dan beribadah duduk di dalam himpunan. Memang online itu ada sesuatu yang dibuat di dalam situasi ini, di dalam kondisi yang seperti ini. Maka Tuhan memang mengizinkan membuat peristiwa di mana kita gereja-gereja bisa melakukan online. Tapi apakah dengan online kita berbakti? Nanti kita akan bisa mengerti makna ibadah. Supaya kita bisa memahami bagaimana kita mau berbakti kepada Tuhan. Tema bulan ini adalah membangun perilaku yang benar dalam ibadah. Kalau bulan-bulan kemarin kita membahas konteksnya, hubungan kita, relasi, personality pribadi kita dengan Tuhan. Mengenali betul pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan orang-orang, pribadi kita dengan lingkungan, pribadi kita dengan tempat di mana kita berada, pribadi. Bagaimana kita bisa memahami tindakan kita, perilaku ini untuk dapat hidup berhasil di dalam Tuhan. Tahap yang kedua bagian yang ini adalah bagaimana kita membangun relasi bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan masyarakat. Tuhan berkata, Yesus berkata di dalam firman-Nya, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan rohmu. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada dua konteks, ke Allah dan ke manusia. Allah tidak mau hanya satu kita pikir, wah yang penting saya membangun relasi dengan Tuhan. Saya nggak penting membangun relasi dengan teman-teman, dengan lingkungan, dengan sosial. Yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Itu yang banyak orang berkata. Aku gak peduli orang lain, yang penting aku peduli dengan Tuhan dan Tuhan peduli dengan aku. Apakah konteks ini benar? Ada lagi yang berkata, yang penting dengan sesama kita bagus. Yang Tuhan ya cukuplah, Tuhan tahu hatiku. Apakah itu juga benar? Ini pertanyaan yang saya sering kali tanyakan, kita tanyakan dalam hati dan pikiran kita. Justru di dalam ibadah, kedua-duanya nampak. Mari coba kita renungkan hari ini dalam konteks ini kita baca Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Ini ayatnya. Gak usah dicari, gak apa-apa. Saya udah siapin ayatnya.
Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Perhatikan baik-baik. Ayat ini betul-betul saya iman kita sama-sama. Kita nganggap kita beribadah, kita takut sama Tuhan. Tapi nggak bisa jaga mulutnya. Bohong semua itu. Saya katakan lebih nggak kayak di sini bilang. Dia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia. Berapa banyak kita nggak bisa jaga mulut kita. Perkataan kita membuat banyak orang sakit hati. Perkataan kita membuat banyak orang terluka. Perkataan kita membuat banyak orang menderita. Hendaklah perkataan kita membangkitkan spirit semangat orang lain. Perkataan kita memberikan pertolongan kepada orang lain. Perkataan kita bisa membangkitkan yang letih, lesu, lemah, kuat kembali. Dari ayat ini yang pertama. Yang kedua, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Kita berpikir yatim piatu, orang yang gak punya bapak, gak punya ibu. Janda-janda dalam kesusahan. Bukan janda-janda doang, dalam kesusahan. Apa yang dimaksudkan kesusahan? Mungkin kesulitan di dalam banyak hal. Kesusahan itu punya definisi banyak. Punya pengertian banyak. Yang punya kesusahan. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak tercemar oleh dunia. Jaga diri kita. Jaga anak-anak Tuhan yang beribadah. Tidak tercemar oleh dunia. Mengunjungi janda-janda yang mengalami kesusahan, yatim piatu, definisinya bukan hanya pengertian itu. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang saya definisikan juga termasuk yatim piatu. Apa itu yatim piatu? Dia tidak punya pengharapan. Nggak ada orang tuanya, laki dan perempuan. Itulah orang-orang yatim piatu. Masa depannya gimana? Nggak tahu. Itu yatim piatu. Coba tanya anak yatim piatu, anak kecil yang nggak punya bapak sama anak ibu. Masa depannya sulit. Nggak punya apa-apa lagi. Harapannya kemana? Batu dia. Tapi itu secara fisik kalau kita lihat. Berapa banyak anak-anak rohani yang seperti ini. Hidupnya nggak punya harapan. Orang tuanya nggak ada. Orang tua itu bicara soal gereja. Bicara soal yang memberikan kekuatan. Bicara soal memberikan makanan. Manusia ini, rohani kita butuh yang namanya makan. Berapa banyak anak-anak Tuhan nggak makan tiap hari. Bukankah itu adalah para yatim piatu? Mau cari makan kemana? Janda-janda itu bicara orang yang sudah lama, yang sudah berbakti kepada Tuhan. Tapi mengalami tekanan, mengalami pressure. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang juga begitu. Sudah kenal Yesus tahunan, puluhan tahun barangkali. Tapi hidupnya terus di dalam tekanan. Bukankah ini kita sekalian banyakkan orang-orang yang model kayak begini. Ibadah yang murni adalah berikan mereka kekuatan. Makan. Ayat ini bicara tentang ibadah. Saya mau kasih intro sedikit. Ibadah adalah kegiatan bergereja, betul kan? Kita tahu apa? Datang ke gereja, menyanyi,
berdoa, mendengar firman. Itu kan ke gereja, Pak. Iya betul, makanya saya tulis di sini. Datang ke gereja menyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan. Sungguhkah kita menyanyi? Sungguhkah kita berdoa? Sungguhkah kita mendengar firman Tuhan? Ketika kita beribadah, kita menyanyikan dengan Tuhan, untuk Tuhan. Jangan-jangan kita menyanyi, mulut kita menyanyi, pikiran kita melayang-layang. Aduh, utang gue kapan gue bisa bayar? Kita menyanyi, kadang-kadang kita berpikir, aduh masakan gue tadi belum selesai. Kita kadang-kadang menyanyi, tapi banyak hal yang kita pikirkan. Kita menyanyi, tapi hidup jiwa kita nggak menyanyi. Apakah kita berdoa? Kita berdoa karena kebiasaankah kita berdoa? Saya ingatkan, gereja adalah tempat kita bisa berkumpul bersama. Kita mendengar firman Tuhan, sungguhkah kita mengerti apa yang Tuhan katakan? Kita mungkin tahu sekarang, besok kita tanya lupa. Jangankan besok, ntar pulang anaknya nanya tadi firman Tuhan apa. Gak tahu tuh Pak, dan pendetanya semangat ngomongnya. Tapi isinya apa gak tahu. Berapa banyak yang kayak begitu? Coba dicek aja, pulang nanti. Tadi firman Tuhan ngomong apa ya? Apa yang mesti saya buat? Coba dicek. Boro-boro minggu depan. Kadang-kadang saya terus terang, saya kalau mempersiapkan buat gereja di tempat ini, susahnya bukan main. Tapi kalau di gereja lain, Pak bicara Pak ya, 1 jam pun saya dikasih tema apa saya bisa ngomong. Tapi di sini gak bisa saya. Kenapa? Karena kita tahu banyak hal kita bisa mengerti. Banyak hal yang saya sudah ngomong di tempat ini. Tapi apakah kita paham? Itu pertanyaannya. Kadang-kadang kita nggak mengerti. Datang ke gereja, menyanyi, berdoa, mendengar firman. Yang kedua, di gereja banyak teman bisa bercerita satu sama lain. Tempat gosip kah? Tempat diskusi kah? Itu yang saya katakan bersosialisasi. Memang ke gereja betul kita ketemu dengan si A. Udah lama gak ketemu, kapan lo kemari lagi katanya. Kapan kita berbakti lagi, kapan kita sama-sama lagi dan sebagainya. Itu memang bercerita satu sama lain. Karena ke gereja. Apalagi kalau ada makanan dan hadiah. Waduh semangat dah. Pasti penuh, betul. Ada hadiah di saat Natal dan Paskah. Biasanya suka dikasih. Ya diundi yang hadir, muter bolanya. Dapat hadiah, wih seneng. Apakah gereja hanya seperti itu? Lalu bagaimana kita memandangnya di dalam ibadah? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Pilih, saya sungguh-sungguh ngomong. Pertanyaan ini yang saya sambil mempersiapkan. Apakah kita terjerumus ke dalam pengertian yang keliru tentang ibadah? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Apa sih maksudnya ibadah? Terus bisa katakan kesalahan apa saja yang cenderung kita lakukan di dalam ibadah? Seperti apa seharusnya ibadah yang sejati dan berkenan kepada Allah? Ini hal yang perlu kita jawab. Moga-moga hari ini bisa kejawab. Saya mau mulai ibadah yang keliru. Kita beribadah, tapi sebenarnya tidak beribadah. Kita datang ke gereja, tapi sebenarnya nggak ada yang kita dapatkan di dalam gereja. Kenapa? Karena keliru. Yang pertama sebabnya adalah yang keliru ini hanya mengikuti
aturan ibadah. Saya mulai kata aturan ibadah. Ayatnya di mana saya ambil ini? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Itu Matius, kata Yesus yang ngomong. Percuma mereka datang ibadah. Kenapa? Karena mereka hanya mengikuti ajaran perintah manusia. Maksudnya apa perintah manusia ini? Supaya kita tidak terjebak dengan istilah ini di dalam ibadah. Supaya kita beribadah bukan karena kita mengikuti aturan ibadah. Ada beberapa poin memang kita perlu di dalam ibadah, ada aturan. Kalau enggak, bagaimana kita bisa beribadah? Lagi nyanyi, tiba-tiba ada orang wah menteriak-teriak, nggak ada aturannya. Tiba-tiba orang keluar masuk jalan sana jalan sini, ngobrol sana ngobrol sini, nggak ada aturannya. Ibadah memang perlu aturan, tapi bagaimana kita menyikapi supaya ini betul-betul tidak terjadi pada kita? Mungkin sebagian dari kita menganggap ibadah sebagai kebiasaan turun-temurun. Ini yang sering kalau keluarganya Kristen. Makanya kantong-kantong Kristen di kota-kota tertentu. Misalkan di mana di wilayah bagian timur Indonesia. Kantong Kristen. Ibadah hanya kebiasaan. Dia datang ibadah, kenapa? Karena memang orang tuanya bawa dia dari kecil ibadah. Kenapa udah gede dia juga harus ke gereja lah, minggu ke gereja lah dia bilang. Akibatnya dia datang hanya karena rutinitas dan kebiasaan dia datang beribadah. Makanya di sini kebiasaan turun-temurun. Ibadah bukan kebiasaan, tapi relation, persoalannya pribadimu dengan Tuhan. Bukan karena aturan dari orang tua, bukan karena perintah orang tua, karena hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Itu ibadah. Yang kedua saya tulis di sini rutinitas sejak kecil. Memang bagus anak-anak sejak kecil dikasih dibawa rutin ke gereja. Udah gede dia pasti ke gereja kalau minggu. Rutin. Tapi di samping itu kita mesti membentuk anak ini untuk menanamkan fondasi firman Allah yang benar. Jangan kerutinan itu membuat dia menjadi rutin tanpa mengerti makna rutinitas itu. Bagi kita ibadah hanyalah sekedar datang, duduk, dengar, dan pulang. Itu rutinitas. Duduk, datang, dan dengar, pulang, selesai. Makanya banyak gereja-gereja yang apalagi kalau sudah rame, sudah banyak jemaatnya, datang, duduk, dengar, selesai, pulang. Bubar. Itu yang terjadi, betul. Jadi rutinitas. Kita tidak datang dengan hati yang rindu untuk memuji Tuhan, mendengar ajarannya, atau membangun persekutuan. Ini penting. Kita datang adalah kita membangun relation kita dengan Tuhan. Biarlah di dalam ibadah kita ketemu dengan Tuhan. Di dalam ibadah kita merasakan hadirat Allah. Di dalam ibadah kita merasakan semangat Tuhan yang menggelora di dalam diri kita. Ketika kita menyanyi, kita tahu Tuhan berbicara dalam hidupku. Tuhan ngomong dan kita bicara lewat perkataan kita, lewat pujian. Berapa banyak kita bisa tergugah semangat kita ketika kita memuji Tuhan. Berapa banyak kita mempunyai semangat yang luar biasa ketika kita memuji Tuhan. Song leadernya di sini. Pemimpin pujiannya, para singer udah semangat nyanyi. Tapi kitanya masih diem atau diem. Spirit menyanyi itu satu hal yang sangat penting. Menyanyi itu adalah satu anugerah. Betul-betul kita bisa menyanyi Tuhan. Berapa jam kita bisa menyanyi tiap hari kepada Tuhan. Mungkin gak ada banyak waktu kita untuk menyanyi.
Kalau yang pintar nyanyi, yang biasa hobi nyanyi mungkin sering. Tapi kalau yang enggak, kayak saya, kalau saya nyanyi mungkin diketawain. Tapi menyanyi itu adalah sungguh-sungguh luar biasa. Buat saya itu adalah satu anugerah. Menyanyi. Jadi sekali lagi, kita bersekutu dengan hati yang tulus kepada Tuhan, memuji Tuhan. Betul-betul kita memang mau mengagungkan Dia. Kenapa kita mau mengagungkan Dia? Karena kita tahu Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang powerful. Bukan Allah-alahan. Tahukah kita ketika kita memuji sungguh-sungguh dengan hati kita bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Hadiratnya akan turun ke dalam hidupmu. Dan kau akan merasakan dalam pujianmu bahwa Tuhan datang. Berapa banyak orang-orang yang menyadari konsep ini ketika dia memuji, ketika dia mendengar firman Allah. Suara Tuhan mau bicara dalam diri kita. Roh kita dan roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, mau berkomunikasi. Kadang-kadang kita nggak bisa dengar suara Roh Kudus yang berbicara dalam hidupmu. Karena kita nggak biasa mendengarnya. Habit itu hilang. Nggak terbentuk. Ini dia memuji Tuhan, mendengarkan ajarannya, firman Tuhan yang kita dengar. Kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan. Hanya masuk ke kiri, keluar ke kanan. Nggak heran, kita mendengar firman Allah. Pulang ditanya apa yang dibahas, nggak tahu. Jadi kamu mau ngapain ke gereja? Ya nyanyilah, dengar firman lah. Doalah, betul. Terus apa yang kamu dapatkan? Makanya gak heran generasi sekarang buang-buang waktu ke gereja. Itu generasi sekarang, kita menghadapi generasi zaman now. Generasi yang betul-betul mau memanfaatkan efektivitas waktu dengan betul. Kita mendatang berbakti ke gereja, biarlah kita memuji. Waktu berdoa, berdoalah. Waktu mendengar firman, mendengarlah. Biar suara Tuhan masuk. Biar pujian kita memberikan dampak. Doa kita betul-betul mendapatkan bagian dalam rancangan Tuhan. Itu ibadah. Membangun persekutuan dengan saudara. Ketika kita datang ibadah, ada banyak anak-anak Tuhan. Mungkin kita nggak tahu problema dia. Ajak dia berdoa kalau kita tahu dia punya masalah. Ayo kita doakan. Ketika engkau mendoakan dia, kamu sudah mulai melawat orang yang sedang dalam kesusahan. Mungkin janda-janda yang susah barangkali. Mungkin anak-anak yatim piatu barangkali. Kita nggak tahu. Dia mungkin gak yatim piatu. Dia mungkin gak janda. Tapi di mata Allah mungkin dia jadi janda dan yatim piatu. Kita mesti mendoakan. Makanya saling mendoakan. Saling memberikan kekuatan. Satu sama lain. Itu fungsi ibadah. Akibatnya sepulang ibadah berapa orang langsung kembali ke tabiat asal. Udah selesai ibadah, kalau rutinitas, kalau cuman hanya rutin, ikutin ibadah, hanya mau mengikuti aturan-aturan, maka setelah selesai kita kembali lagi ke habitat kita sendiri. Yang suka marah-marah, malah marah-marah lagi. Yang suka malas-malasan, ya malas-malasan lagi. Yang suka, ya ini dia. Kembali emosinya keluar. Berbuat hal-hal yang enggak benar, sumpah serapah keluar, ngomongnya sana sini. Kembali lagi. Kenapa? Karena rutinitas. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Apakah itu ibadah? Makanya ibadah yang keliru. Hanya mengikuti aturan. Ibadah yang keliru yang kedua saya tulis tidak segenap hati.
Maka tadi Yesus bilang, kamu datang ibadah, tapi kamu sebenarnya tidak beribadah. Nah yang kedua di sini, percuma, Yesus bilang. Yang kedua di sini tidak sepenuh hati. Ayatnya bilang, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayat ini bilang, jangan apapun yang terjadi, jangan menjadi khawatir, jangan menjadi gentar, jangan menjadi bingung, tapi tetaplah beribadah dengan segenap hati. Maksudnya gimana ini? Ini pekerjaan sering menyita waktu, benar ya? Kadang-kadang ada kerjaan nih ke gereja nih, minggu ke gereja nih. Aduh gak bisa gua, kenapa? Aduh minggu ini ada kerjaan yang mesti dikerjakan. Ayo datang ke gereja lah. Gak bisa lah. Alasannya makanya saya berhenti di sini. Hari Minggu karena banyak reason, alasan. Saya mau bilangin banyak alasan untuk mengatakan tidak berbakti. Makanya jangan cari alasan untuk tidak bisa berbakti. Carilah satu aja alasan yang membuat kamu berbakti. Ini yang sering kali gak bisa. Susahnya gitu. Jangan cari alasan gak bisa. Banyak. Itu banyak banget. Ada 1001 alasan untuk kita gak ke gereja. Makanya cari satu alasan yang membuat kamu harus ke gereja. Jangan cari alasan untuk tidak ke gereja, tapi cari alasan untuk bisa ke gereja. Satu aja. Maka kamu akan ke gereja. Kalau di kumpulan banyak orang, saya sudah ngomong begini. Jangan cari alasan kamu berkata nggak bisa. Cari satu alasan yang bikin kamu bisa. Maka kamu akan bisa. Itu sebabnya mengapa kita bisa mengerti di sini dikatakan pekerjaan sering menyita waktu. Benar, nggak salah itu. Sampai hari Minggu pun diambil. Iblis memang selalu mau mencoba merampas hak kita untuk berbakti. Terlambat ibadah. Berapa banyak kita juga sering terlambat ibadah. Ibadah jam 10. Jam 10 lewat 2 baru datang. Mending Pak 2 menit telat. Itu Pak si A, D itu, si A, B, C, D. 10 menit udah habis puji-pujian. Baru nongol deh datang kebaktian. Terlambat ibadah. Terlambat bukan karena saya malas bangun tidur atau kesiangan. Ini kalau pagi-pagi ya. Makanya daripada jam 6 sampai jam 10, satu kali jam 10 aja dah. Kalau jam 6 pagi ibadah, kamu mesti bangun jam 4, jam 5. Apalagi kalau rumahnya jauh. Aduh capek lah baru tidur jam 2. Masa suruh bangun jam 4? Susah ya, susah lah. Paham ya? Nggak bisa kita mengatakan begitu. Kesiangan, saya bekerja dan saya masih memberikan hati dan memprioritasku. Saya masih memberikan hati dan prioritas untuk Tuhan dalam atas pekerjaan. Sudah bagus saya tetap datang ke ibadah walaupun telat. Itu alasannya. Walaupun telat gue masih datang kan ke gereja. Daripada enggak katanya. Saya cuma bilang enggak. Itu cuma reason, alasan kita terlambat. Kalau engkau memperhatikan prioritas kepada Tuhan. Bukankah hari Minggu 1 hari buat Tuhan? Tuhan gak minta 1 hari kok. Pakailah 1 hari buat Tuhan. Kamu sudah dikasih 7 hari. 6 hari buat kamu. 1 hari untuk Tuhan. Istirahat istilahnya bersama dengan Tuhan. Tapi gak cukup gue 6 hari, mesti 7 hari. Gak ada waktu buat Tuhan.
Kalau memang satu hari buat Tuhan. Tuhan gak minta 24 jam. Hanya untuk ibadah. Berapa lama kita beribadah? Kita datanglah waktunya tepat. Waktu ibadah kita datang ibadah. Ibadah jam 10. Jam 10:05 datang. Iya, in time Pak. In time kan? In time. Waktu ibadah ada. Ya, saya sih nggak bilangin kepada siapa-siapa. Kita semuanya pasti datang tepat waktu lah. Bahkan ada yang sebelumnya udah datang. Tepat waktu tuh pas jam 10 hadir. Tapi enggak, kita kadang-kadang jam 10 kita mulai. Masih banyak yang kosong sana sini. Memang iyalah. Apalagi kalau jam-jam yang udah nggak usah ngomong lah. Jam-jam tertentu. Jam doa. Waktu kita kumpul untuk doa. Mungkin berat. Enggak gampang ya? Enggak. Kita sering kali ngomong harus komitmen. Harus disiplin. Betul, enggak salah. Kita mulailah disiplin kita dengan ibadah. On time. Harapannya sih on time. Kalau bisa sebelumnya. Jam 10 ibadah. Dari rumah gue berangkat kira-kira waktunya 20 menit. Kasih spare sedikit. Setengah jam gue berangkat. Kalau ternyata sampai setengah jam, ternyata masih telat juga. Lain kali. Lebih pagian lagi. Lebih pagian lagi. Kalau telat lebih pagian lagi. Karena kita tahu time, waktunya. Karena kita mau ketemu dengan Tuhan. Apakah ibadah kita mau ketemu dengan Tuhan? Itu poinnya. Enggak ada Pak, enggak ada Tuhan di sini Pak, di gereja. Wah gereja sana tuh ada Tuhan. Di mana enggak ada Tuhan, enggak kelihatan kok Tuhannya. Susah ya, susah. Tapi saya mau bilangin, apakah kamu sungguh? Tuhan enggak bisa dilihat. Kau hanya bisa merasakan hadiratnya. Kau hanya bisa merasakan kasihnya. Kau hanya bisa betul-betul tangan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Orang yang tahu betul siapa Allah, dia akan tahu bagaimana dia berkomitmen di dalam ibadah. Mari kita mau coba bangun relation kita, bangun kebiasaan kita ini. Datang tepat waktu atau kalau bisa lebih awal. Bangun habit itu dalam diri kita. Supaya betul-betul kita bisa mempunyai ibadah kita yang sejati. Nah, tidak segenap hati tadi ya. Jadi kita terlambat ibadah karena kita nggak segenap hati. Karena kita mau, ya yang penting gue datang kok. Pokoknya gue datang. Kalau engkau segenap hati enggak, kamu tidak hanya pokoknya datang. Tapi kamu datang lebih awal. Mungkin ketika ngelihat orang yang susah, kamu bisa doakan. Orang yang perlu pertolongan, kamu bisa kasih spirit, semangat. Sebelum gereja dimulai. Itu fungsinya kita ketemu satu sama lain. Namun tahukah Anda bahwa ketika saya terlambat pergi ibadah, sebenarnya saya sudah membuat Tuhan tidak lagi berharga. Ketika kita datang terlambat, sebenarnya kita sudah nggak menganggap Tuhan itu berharga bagimu. Enggak lo penting banget, kalau penting kamu tidak mungkin terlambat. Ini mungkin keras. Kalau kamu terlambat, tahukah kita bahwa kita sudah menganggap Tuhan tidak berharga. Dan tidak lagi penting bagi hidup kita. Yang penting adalah pekerjaan gue. Yang penting adalah relasi gue. Yang penting adalah gue sudah datang pada waktunya. Ini perlu di-remind. Build your habit. Bangunlah kebiasaanmu. Tuhan itu penting. Bukan Tuhan itu hanya sambilan. Makanya ibadah menjadi penting.
Apakah Anda sering terlambat datang ibadah? Apapun alasannya, itu menunjukkan bahwa Anda belum dengan segenap hati datang kepada Tuhan. Alasannya apapun, saya cuma katakan begitu. Tuhan, jika Tuhan masih berharga dan penting bagi hidup kita, maka pasti kita tidak akan terlambat. Kalau memang Tuhan penting, mari bangun habit ini. Saya mau coba bangun habit ini. Teristimewa para leaders dan pemimpin. Wah, pusing ya gue Pak. Iya betul, pusing memang. Tapi inilah habit yang perlu kita bangun. Yang ketiga, ibadah yang keliru itu apa? Mencari keuntungan. Kayaknya ya enggak lah, gue gak mencari keuntungan. Don't think about that. Jangan pikir kayak begitu. Coba baca Alkitab, kita bilang apa? Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ribut, cekcok, berantem mulutnya, ngomel sana sini. Apakah itu ibadah? Itu mencari keuntungan karena aku merasa dirugikan. Karena aku merasa dihina. Karena aku merasa diremehkan. Dia marah. Ini kata-kata ini Timotius bilang, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang tidak lagi. Jadi orang itu gak punya pikiran sehat. Kehilangan kebenaran. Kebenaran Kristus yang utama itu sudah hilang. Di sini dikatakan yang mengira ibadah itu adalah satu sumber keuntungan. Jadi dia ke gereja itu cuma keuntungan. Ya gue ke gereja cuma ya karena si A. Gue ke gereja karena si B. Karena dia menguntungkan saya. Karena dia adalah orang yang terdekat dengan saya dan sebagainya dan sebagainya. Tidak menganggap ibadah. Karena saya dirugikan. Karena saya diomelin. Karena saya difitnah. Menganggap dirinya mendapatkan perlakuan yang negatif. Makanya dia marah. Percekcokan di sini. Timotius 2000 tahun yang lalu sudah remind ini. Dan gereja sekarang banyak. Jangan menganggap ini sudah hilang. Karena setan menanamkan benih-benihnya ke dalam pikiran kita. Saya cuma kasih ingat. Hanya orang benar yang akan diangkat pada hari keangkatan. Ada 3 macam keangkatan. Yang pertama adalah buah sulung gereja. Diangkat sebelum masa kesusahan. Di dalam masa kesusahan, 3,5 tahun diantaranya itu. Buah sulung Israel yang diangkat. Akhir masa sebelum Yesus datang akan terjadi pengangkatan final semua Israel dan seluruh dunia. Ini buah panen terakhir. Yang mana kita mau diangkat? Kapan kita mau diangkat? Mau tunggu yang terakhir panen raya? Artinya kita akan masuk di dalam kesulitan besar. Orang yang benar, yang memperlakukan Tuhan dengan betul, itulah yang angkat sebagai buah sulung gereja. Ibadah yang keliru, yang kedua yang saya mau katakan, yang ketiga mencari keuntungan ini. Tanpa sadar ketika kita datang kepada Tuhan dalam ibadah, kita ingin diberkati. Kita datang ke gereja cuman mau diberkati. Gue ke gereja supaya gue diberkati usahanya. Gue ke gereja supaya gue diberkati pekerjaanku. Aku ke gereja supaya aku diselamatkan. Aku ke gereja supaya aku ditolong Tuhan. Ini mindset yang salah. Berapa banyak kita datang ke gereja karena supaya kita ditolong Tuhan. Supaya aku diselamatkan.
Saya lupa kata-kata Pak Tong waktu saya belajar, dia bilang, kalau kamu datang ke gereja, kalau kamu datang berbakti, karena takut masuk neraka, kamu gak ada gunanya. Saya gak tahu dia ngomong apa, atau statement apa, saya lupa. Tapi yang penting tidak berguna. Kita masih ingat semua sama-sama kita menyadari bahwa ke gereja itu bukan minta untuk diberkati. Allah sudah memberkati, yakinlah. Pastikan dirimu bahwa engkau sudah diberkati. Kamu ke gereja bukan untuk diberkati, tapi engkau mau memuji Allah. Mau mendengar firman Allah, mau memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Kalau kau mau minta, aku minta tolong didoakan supaya aku kuat dalam hidup ini. Boleh, kamu datang minta tolong pada temannya. Tolong dong doain gue. Memang itu ibadah. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling membangun. Kalau kita datang tanpa kita sadari cuman hanya minta diberkati. Berapa banyak konsep pemikiran itu terjadi dalam pikiran kita. Kita ingin usaha kita dilancarkan, jodoh dipertemukan, keuangan diperbaiki, sakit penyakit diangkat, hubungan dalam keluarga dipulihkan. Bukankah ini? Saya cuma bilang, be careful, hati-hati. Kalau kita punya konsep datang ke ibadah supaya penyakitku hilang. Aku datang ibadah supaya usahaku diberkati. Kita salah dalam pola pikir. Berapa banyak pola pikir kita salah dalam hal ini. Makanya disebut ibadah yang keliru. Kalau usahamu diberkati, bukankah itu mencari keuntungan sendiri? Kalau engkau bisa betul-betul bisa mendapatkan penyakitmu sembuh, bukankah itu punya keuntungan sendiri? Alkitab mengatakan bahwa engkau sehat, engkau kuat, engkau hidup dalam sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Apakah statement ini salah? Apakah Yesus bohong ngomong begitu? Kita memang datang untuk berbakti kepada Tuhan, memuji Dia, mengagungkan Dia lewat pujian. Maka ketika kita memuji Tuhan, pujilah dengan benar. Waktu kita berdoa, berdoalah dengan sungguh. Ketika kita mendengar, dengarlah. Supaya betul-betul kita beribadah, mendapatkan kasih karunia dan berkat Tuhan. Lalu apakah salah jika kita memiliki pengharapan itu? Enggak salah. Cuman keliru sedikit. Ubahlah. Kalau memang kamu lagi dalam kesulitan, nggak apa-apa, datang. Saya tahu kalau Tuhan mengasihimu, kalau Tuhan betul-betul sayang kamu, dan pasti sayang, Dia akan angkat semua masalahmu. It's true. Tapi kita kadang-kadang nggak percaya. Tentu berharap itu saja. Namun jika hanya itu yang memotivasi kita untuk beribadah, berarti kita sudah menganggap ibadah sebagai sebuah keuntungan. Bukan lagi karena ingin dekat dengan Tuhan. Mengoreksi hidup, merenungkan firman-Nya, karena itu kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kita mesti tahu kalau itu yang kita cari. Engkau ada sakit penyakit, pulang tetap dalam kondisi yang sakit. Bukankah imanmu menjadi lemah? Ketika engkau minta diberkati, pulang gak diberkati, bukankah kamu punya pengharapan menjadi lemah? Mari kita punya spirit, kita datang untuk mencari Tuhan. Pak, Tuhan gak di gereja, betul. Maka sebab itu kita datang untuk menghadap hadiratnya. Minta didoakan sama temannya, gak masa malu. Karena memang itu kewajiban kita bersama. Di samping kita mencari Tuhan, kita juga harus bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan sesama teman kita. Kalau kamu di rumah, kamu gak bisa bersosialisasi. Kalau kamu ibadah online, gak bisa kamu bersosialisasi. Tapi di dalam pertemuan ini kita bisa bersosialisasi. Kita bisa saling mendoakan. Jangan khawatir, minta doain aja, gak apa-apa kok. Kalau begitu seperti apakah ibadah yang diinginkan Tuhan? Ini pertanyaannya kan.
Jadi ibadah yang sejati kayak apa? Itu yang salah. Aduh, waktu saya udah tinggal dikit ya. Cepetan sedikit lah. Hidup harus kudus. Nah, yang sejati itu harus kudus. Ayatnya bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita ini yang benar, yang kudus, hati, pikiran, dan kehendak. Kita semua persembahkan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Ini kata Paulus kepada kita. Jadi ibadah bukan hanya tentang pergi ke gereja setiap minggu, mengikuti pelayanan atau aktif sebagai organisasi. Karena aku melayani, aku datang ke gereja. Kalau aku nggak melayani, aku nggak usah datang ke gereja. Bukankah kita nggak ada yang kayak gitu? Atau iya? Kalau ada tugas aku datang, kalau nggak ada tugas aku nggak usah datang, aku online aja lah. Sekarang untungnya nggak ada online katanya. Jadi nggak ada lagi reason. Dia tunggulah. Kita mesti menyadari hal ini dan penting. Bukan hanya mengikuti pelayanan. Ayo kita betul-betul berkomitmen. Aku mau memuji Tuhan. Tuhan hanya minta waktu kira-kira 3 jam dalam ibadah. Pak kok 3 jam? Iyalah datang pagian pulang telatan. Datang pagian pulang telatan. Jangan datangnya telat pulangnya lebih awal. Datangnya udah telat pulangnya lebih dulu. Mantap kan itu? Supaya nggak macet katanya. Kalau nonton bioskop. Ibadah bukan bioskop. Kita bersama-sama menyadari, marilah kita datang lebih awal, kita bisa berinteraksi, pulang pun sama. Maka saya kadang waktu pun siapkan buat Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ketika kita menjaga tubuh dan hidup kita agar tetap kudus sehingga berkenan kepada Allah. Tubuh dan hidup yang kudus berarti Anda tidak mencemari diri dengan dosa, tidak merusak bait Allah dalam tubuh Anda dengan makanan yang tidak sehat, minuman-minuman yang keras, obat-obatan yang terlarang. Anda memastikan hidup kita ini dipakai sebagai alat kebenaran untuk Tuhan. Biarlah hidup kita ini dipakai untuk Tuhan. Alat kebenaran untuk Tuhan. Anda bisa mencerminkan kemuliaan, kebesaran, dan keindahan Tuhan. Nyatakanlah Allah itu di dalam hidupmu kepada orang lain. Itu inti poin yang mesti kita garis bawahi. Hidup kudus. Yang kedua, ibadah yang sejati adalah perubahan pola pikir. Tadi pola pikir yang salah. Nah ini saya mau katakan lagi pola pikir. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Perubahan pola pikir. Maksudnya pola pikir gimana? Pola pikir yang sejati menuntut adanya perubahan pola pikir. Perubahan itu yang bagaimana? Nah ini tidak lagi menilai segala sesuatu hanya dengan materi. Pola kita mesti berpikir. Tidak kita melihat semua itu dengan materi. Kita hitung-hitung dengan materi. Yang kedua, rela meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu orang. Di dalam ibadah itu kita berinteraksi. Mari kita bantu dia, kita doakan, kita berikan kekuatan spirit. Adakah waktu itu? Lakukanlah. Supaya kita betul-betul. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu. Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Ini kata Paulus. Pemikiran duniawi itu iri hati, amarah, dendam, kebencian. Itu yang masih melekat kadang-kadang harus digantikan dengan pikiran. Bersyukur, sabar, mengampuni, mengasihi. Pak sulit pak, memang sulit.
Tapi nggak ada perkara yang tidak sulit. Semuanya sulit kalau kita anggap sulit. Tapi menjadi mudah kalau kita anggap itu semuanya mudah. Tergantung pikiran kita. Pola pikir ini memang susah untuk dirubah. Tapi saya mau bilang, tidak ada perkara yang sulit bagi Allah. Yang ketiga, wah saya salah tulis yang kedua ini. Yang ketiga ya, ibadah yang sejati adalah perubahan pola pikir. Sebab itu hendaklah dosa ini bukannya perubahan pola pikir. Dosa jangan berkuasa lagi atas dirimu. Itu yang ketiga. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi jangan lagi kita mengikuti kehendak kedagingan. Pola pikir kita tadi sudah kita robah. Kita juga mesti berubah dalam hidup kita ini. Apa itu perubahan? Supaya kita hendaknya jangan kita bikin dosa lagi. Tidak berkuasa lagi. Dosa itu enggak berkuasa atasmu. Yesus sudah membebaskan kita dari kuasa dosa. Supaya kita betul-betul hidup di dalam kebenaran. Prinsip hidup yang tidak sesuai dengan firman Allah. Berbohong demi kebaikan. Yang penting happy. Jangan ganggu aku. Kalau kamu enggak ganggu aku enggak ganggu kamu. Kalau kamu nggak bikin susah aku juga nggak bikin susah kamu. Itu bukan pola pikir yang salah. Marilah orang yang memaki-maki kita nggak usah balas maki. Orang yang menjahati kita nggak usah bikin jahat. Orang maki-maki kita berarti orang itu dipakai setan. Karena setan pekerjaannya untuk memaki, menuduh. Mencaci maki itu pekerjaan setan. Menuduh itu pekerjaan setan. Pekerjaan Tuhan adalah mengampuni. Memberikan kata-kata yang betul-betul menyejukkan hati. Ini jangan lagi berlaku. Yang kedua, memegang teguh kejujuran dan ketulusan. Coba kita pegang. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan ikutin orang lain. Orang bilang suka bangga ya. Orang baik sama aku akan baik dengan dia. 2 kali lipat. Keren kan? Kalau kamu bikin baik dengan aku pasti baik sama kamu. Lebih hebat daripada kamu baikin aku. Saya seringkali juga ingatkan, jangan kita terjebak dengan pemikiran ini. It's wrong. Orang mau bikin baik dengan kita, orang mau jahatin dengan kita wajib berbuat baik kepada dia. Orang mau maki-maki kita, orang mau menghina kita nggak perlu memaki, menghina lagi. Untuk apa? Karena Tuhan memang sudah menghukum dia. Melainkan cobalah kalau kita punya suka-suka berbuat yang salah. Maka saya percaya di dalam hatinya penuh dengan hal-hal yang salah. Rubahlah. Change your mind. Pikiran kita mesti diganti. Ini kadang-kadang yang sulit. Tapi saya mau katakan tidak ada yang sulit bagi Allah. Sudahkah Anda memiliki ibadah yang sejati yang berkenan kepada Allah? Apakah ibadah kita selama ini menjadikan kita pribadi yang merefleksikan gambaran Tuhan? Kita ini adalah gambaran Tuhan. Apakah ibadah kita menggambarkan itu? Apakah kepedulian kita terhadap orang lain yang orang miskin membutuhkan pertolongan? Inilah ibadah yang sebenarnya. Kalau belum, mari kita sama-sama belajar untuk hidup kudus. Memperbaiki pola pikir. Dan tidak terikat dengan dosa. Agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Refleksinya gimana? Sudahkah Anda memiliki ibadah yang sejati? Yang berkenan kepada Allah? Yang kedua, apakah ibadah kita selama ini menjadikan kita pribadi yang merefleksikan gambaran Allah? Kasih Allah nyata di dalam kita? Pengampunannya? Dan kita sering menolong orang. Kalau belum, mari kita bangun
hidup kita ini. Belajar untuk hidup benar, kudus, dan mulia. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau kami boleh ada pada hari ini. Biarlah kami boleh mengkoreksi masing-masing kalau memang itu tidak sesuai dengan anggaran firman-Mu. Kuatkan kami terus kalau kami sudah benar dan hidup di dalam kebenaran. Beri kami hikmat untuk dapat menjalankan fungsi kami dengan baik. Kiranya kemurahan Allah boleh terus turun ke atas kami dan membentuk diri kami hidup di dalam kebenaran. Mengajarkan kami untuk hidup di dalam kasih Kristus. Saling mendoakan satu sama lain. Saling mengampuni. Dan berikan hidup kita ini. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau kita tidak berkenan, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita sudah benar, mintalah terus peneguhan dan kekuatan dari Tuhan. Supaya senantiasa nama-Mu dimuliakan ya Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Berkati umat-Mu ini yang mendengar firman Tuhan, menjadikan kami kuat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ayo saya mau teruskan. Ini boleh dipegang. Saya mau teruskan dengan perjamuan kudus. Di depan saya ini ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Ingat, kita melakukan ini karena perintah Tuhan. Dengan mengambil ini berarti kita sudah menjalankan perintah Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Barang siapa yang melakukan perintahku, kata Tuhan, maka dia akan mendapatkan kasih dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Tapi Paulus mengingatkan jangan sampai kita memakan tubuh dan darah Kristus dengan sia-sia. Minta ampun kepada Tuhan bila kita salah. Biar Tuhan memberikan kekudusannya kepada kita kembali. Untuk itu mari jemaat Tuhan, kita mau berdoa. Kita bangkit berdiri. Para pelayan perjamuan boleh ke depan. Kita ambil bagian. Sama-sama kita berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan. Kami bawa roti dan anggur ke dalam tangan Tuhan. Berkati roti dan anggur ini agar supaya boleh menjadi tubuh dan darah Kristus dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menerimanya, persatuan tubuh Kristus. Ampuni kami ya Tuhan bila kami salah di dalam bertindak berkata pada hari-hari ini. Kalau kami tidak bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus yang ada di dalam kami mengingatkan kami terus. Supaya kami hidup berkenan kepada-Mu. Ampuni kami ya Bapa, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Layakan kami terus. Di dalam nama Yesus kami mau sambut tubuh dan darah Kristus. Dan menjadikan kami hidup berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan. Cara hidupku
tubuhku yang dipecahkannya bagi kamu. Barang siapa yang makan tubuhku, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu kekal. Angkat roti, bukankah dengan iman kita percaya ini adalah tubuh Kristus. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Berkata, inilah darahku dalam perjanjian. Barang siapa yang minum darahku, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu kekal. Aku akan membangkitkannya pada hari kebangkitan. Angkat tanganmu. Bukankah dengan iman kita percaya ini adalah darah Kristus? Kita minum bersama dalam nama Yesus. Sekarang dalam tubuhmu mengalir tubuh dan darah Yesus yang membuat kita menjadi satu tubuh, tubuh Kristus, satu umat pilihan Tuhan, satu bangsa yang kudus, imaman yang rajani, kepunyaan Allah, agar supaya kita memberitakan betapa besar yang dikerjakannya di dalam kita. Darah Yesus adalah perjanjian yang dimeteraikannya oleh Roh Kudus. Kalau tubuh kita ada yang sakit, yakinlah dan percaya. Kristus menjamahmu di dalam nama Yesus. Amin. 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 Yang mempunyai masalah dalam hidup, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam keluarga, dalam kehidupannya, mohon pertolonganmu Bapa, jamahan tanganmu atas diri. Dalam nama Yesus, berikan dia solusi yang kuat, jalan keluar yang benar, supaya segala masalahnya boleh diatasi dengan baik. Terima kasih Bapa, buat segala berkat perjalanan, buat segala berkat kasih dan anugerah. Jadikan kami umat yang senantiasa bersuka cita. Dalam nama Yesus, Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya di sini aja ya Bapak Ibu ya. Terlihat kan ya. Saya akan bacakan pengumuman warta jemaat pada hari Minggu 5 Juni 2022. Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak Pendeta Jonathan Lukas untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Pengumuman yang pertama mengenai worship team workshop ya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh pelayan Tuhan GKPI Jatinegara yang melayani sebagai worship leader, singer, pemusik, multimedia, sound, broadcast, video, usher di ibadah offline dan seluruh pelayan dan pengurus GKPI Jatinegara
diundang dalam worship team workshop yang akan diadakan pada hari ini ya Bapak Ibu, di hari Minggu 5 Juni 2022 jam 12 siang. Jadi setelah ibadah offline dan bertempat di ruang ibadah GKPY. Kemudian pengumuman yang kedua, sekolah minggu ini offline ya, online offline mungkin maksudnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari ada kabar gembira. Jadi mulai minggu ini, jadi hari ini perdana nih tanggal 5 Juni 2022. Ibadah sekolah minggu GKPY Jatinegara akan offline dan online setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 pagi dan berikut pembagian kelasnya. Untuk adik-adik kelas kecil akan beribadah di lantai 2 dan juga hybrid via Zoom. Nanti link Zoom-nya juga akan selalu sama setiap minggu dan dibagikan di grup jemaat maupun nanti di grup sekolah minggu. Sementara untuk adik-adik kelas menengah dan para remaja akan beribadah di ruang ibadah lantai 1 ya, di tempat ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersama-sama mengajak anak-anaknya ya, cucu, cicit ya, beribadah bersama di gedung gereja. Dan jangan lupa sekolah minggu GKPY tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai sabun dan memakai masker dan juga tetap menjaga jarak. Kemudian pengumuman ketiga, parkir kendaraan roda 4. Ya, bagi seluruh jemaat GKPY Jatinegara yang pada saat datang beribadah membawa kendaraan pribadi roda 4, GKPY Jatinegara menyediakan lahan parkir di lapangan dekat gereja. Jemaat dipersilakan untuk dapat memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah disediakan. Kemudian gereja juga menyiapkan stiker yang dapat ditempel di kaca depan mobil jemaat agar dapat mempermudah akses keluar masuk gedung gereja. Jadi lahan parkirnya di ini ya Bapak Ibu agak ke kiri kalau dari saya ya, itu ada di sana. Jadi mungkin Bapak Ibu yang nggak tahu bisa menghubungi Bapak siapa nih? Bapak di depan. Oh ya, ada Bapak security di depan, ada Bapak satpam gitu ya. Kemudian pengumuman yang keempat, pengumuman yang terakhir, Komisi Pemuda dan Remaja akan mengadakan worship night pada hari Rabu, Sabtu 11 Juni dan juga Sabtu di 18 Juni 2022. Jadi ada 2 kali nih ya, di tanggal 11 dan 18 Juni 2022 pada pukul 18.30 di ruang ibadah GKPY Jatinegara. Jadi mari bersama-sama untuk hadir dalam worship night yang diadakan oleh Komisi Pemuda dan Remaja. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. GKPY ini rumah kita. Senang semua kita untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita mau akhiri ibadah ini, kita mau berdoa bersama-sama supaya kita bisa kembali ke tempat kita masing-masing, kegiatan kita. Bapa di surga, kami datang padamu, kami membawa umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat-Mu, berkat-Mu, kasih karunia-Mu, bertambah-tambah supaya mereka semakin giat di dalam menjalankan tugasnya. Kembali kepada aktivitas, kembali kepada kegiatannya, biar roh hikmat dari Tuhan yang menuntun mereka, sehingga apapun yang dibuatnya berhasil. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat para pelayan Tuhan yang aktif terlibat pada hari ini, kegiatan-kegiatan yang mereka buat, kiranya Tuhan berkati dengan limpahnya. Bahkan terus Tuhan kasih kemurahan-Mu, karunia-Mu bertambah-tambah, sehingga semakin besar kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam hidup ini bisa memberkati banyak orang. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami Indonesia, Tuhan pakai negeri ini untuk menjadi negeri yang bisa memberkati. Bangsa yang bisa memberkati banyak bangsa yang lain. Kiranya Kau kirimkan roh pertobatan atas bangsa dan negara kami. Supaya mereka boleh merasakan hadirat dan kuasa Tuhan. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan di negeri ini. Pakai Pak Jokowi, para menteri, aparatur pemerintahan, badan legislatif dan yudikatif. Untuk dapat menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Terima kasih Bapak. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa. Lewat putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang.
Terimalah damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Mulai dari keluargamu, tetanggamu, lingkungan di mana kau ada, tempat di mana kau bekerja, tempat di mana kau belajar, tempat di mana kau berusaha. Di sana berkat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji terima kasih. Katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.